Selamat pagi semuanya. Shalom. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kembali berkunjung ke Mangga Besar. Tempat yang seru. Bukan hanya banyak makanan, tapi saya berdoa supaya kita semua hari ini dikenyangkan oleh makanan rohani. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Andi Pranoto, dan Ibu Leni buat kesempatannya memberikan saya ruang di mimbar yang spesial ini buat jemaat di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita pelajari ayat-ayat ini. Saya beri judul khotbah hari ini, panggilan untuk menjadi teladan. Panggilan untuk menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi nggak cuma disuruh mengawasi orang lain. Kita kadang-kadang suka kepo gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang awasi dirimu dan awasi ajaranmu, awasi yang keluar dari mulutmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang Kristen kita semua dipanggil untuk jadi teladan. Kalau di tempat ini ada suami-suami, Tuhan menghendaki kita para suami menjadi suami yang menjadi teladan. Bukan sekadar sukses, bukan sekadar kaya. Istri-istri di ruangan ini, saya juga percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi istri-istri yang jadi teladan. Bukan hanya pintar masak, bukan hanya jago komputer, bukan hanya jadi istri yang jago tiktokan, apalagi gitu ya. Karena istri-istri sekarang gitu ya udah punya anak 3 jago tiktokan loh gitu, joget gini-gini gitu ya. Ada aja gitu. Boleh mau jago tiktok, mau jago masak, mau jago make up, mau jago nyanggul gitu ya. Tapi harus jadi teladan. Itu penting, karena itu panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi teladan. Jadi yang namanya panggilan itu bukan hanya panggilan untuk berkhotbah, bukan hanya panggilan untuk jadi hamba Tuhan, tapi panggilan untuk jadi teladan. Artinya kalau kita dipanggil jadi teladan Bapak Ibu, artinya Tuhan itu siap memfasilitasi kita. Jadi kalau Tuhan panggil itu nggak mungkin Tuhan nggak perlengkapi. Jadi Tuhan siap untuk memfasilitasi kita, memperlengkapi kita supaya kita mampu jadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, lingkungan dan sebagainya. Terutama kemarin nih di era-era pemilu. Waduh, itu rentan tuh untuk kita jadi teladan gitu ya. Karena ada orang Kristen hanya karena dukung paslon 1, paslon 2, paslon 3, gak jadi teladan gitu ya. Malah hubungan rusak, gak jadi berkat, waduh gak karu-karuan. Nah ini pemilunya masih belum kelar kan, perhitungan-perhitungannya. Tetap kita dalam segala keadaan harus jadi teladan Bapak Ibu. Nah tadi Alkitab bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini sebuah panggilan. Ini kalimat ini tuh kayak Tuhan tuh kayak manggil kita gitu ya. Yuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen jadi teladan. Jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Nah kalau baca ayat ini nih ada kata muda, banyak orang suka pikir, ini ayat buat orang muda Pak Pendeta gitu ya. Ini khotbahnya buat youth sebetulnya. Ini ayat buat anak muda. Bapak Ibu begini loh maksudnya. Muda itu bisa artinya usia, bisa artinya baru, begitu kan. Nah kalau yang muda dan baru aja harus jadi teladan, apalagi yang tua dan senior, bener gak? Ya gak? Kalau yang kamu jangan anggap jangan ada orang anggap kamu rendah karena kamu muda. Kamu anak muda jadi teladan. Kalau yang muda jadi teladan, yang tua apalagi yang begitu.
Yang baru bertobat 5 bulan disuruh jadi teladan, apalagi yang udah 15 tahun. Berarti kita yang lebih senior nih, lebih tua usia rohaninya maupun usia jasmaninya, kita juga lebih lagi dipanggil untuk jadi teladan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, surat 1 Timotius ini adalah suratnya Paulus. Rasul Paulus menulis buat anak rohania yang masih muda, yang adalah gembala muda, namanya Timotius, dan dia mengembalakan di kota Efesus, Bapak Ibu. Kota Efesus itu adalah kota besar. Jadi kalau di zaman dulu, di zaman Kekaisaran Romawi, itu 3 kota besar gitu ya. Yang terkenal adalah Roma, kota Roma, karena itu ibu kotanya Romawi. Yang kedua tuh kota Korintus gitu ya. Itu juga terkenal besar. Dan yang berikutnya juga adalah kota Efesus ini. Efesus tempat di mana Timotius mengembalakan. Di situ tuh spiritnya gitu ya, roh teritorialnya itu dahsyat banget. Penuh dengan hiburan-hiburan berdosa, penyembahan berhala, cinta uang, hawa nafsu. Mirip sama kota Jakarta, terutama Mangga Besar lah begitu. Spiritnya tuh begitu, benar gak? Kalau kita lihat orang di pedesaan gitu ya, paling kerja capek begitu. Tapi begitu lihat orang di Jakarta nih gitu ya, kita lihat tetangga kita, mantu kita, anak kita gitu ya, itu otak kepalanya kebanyakan uang aja, duit aja gitu ya. Terus hawa nafsu aja, nafsu tuh ya macam-macam, seksual lah, namanya kuliner lah gitu ya. Kuliner tuh berkat sebetulnya, makan-makan apa Ibu ya. Tapi kalau makan sampai sakit dan mati di meja makan itu udah kerakusan gitu ya. Lihat deh, hari ini banyak pendeta tumbang bukan karena kecapean khotbah, kebanyakan makan. Bayangin nggak? Rapot medical check up-nya merah semua. Saya tuh sudah masuk tahun keempat nggak minum soda Bapak Ibu. Jadi Coca-Cola apa saya ditawarin pun saya nggak minum, udah tahun yang keempat. Tahun ini saya udah komit nggak makan es krim. Es krim yang namanya semua coklat. Saya bukannya nggak suka banget Bapak Ibu. Kalau dari Singapura saya beli coklat namanya M&M's tuh, iya taruh di kulkas, saya cuilin terus tiap hari, udah kayak perjamuan kudus. Tapi kan harus ingat gitu ya, umur juga udah gak muda-muda banget, walaupun masih kece gitu Bapak Ibu. Cuman kalau nggak dijaga gitu, kita bisa tumbangnya bukan karena kesurupan kuasa gelap gitu, tapi karena makan, hawa nafsu kan gitu. Jadi nafsu itu ada kan harusnya dalam kontrol gitu ya. Nafsu seksual, nafsu makan. Tapi hari-hari orang sedang mengumbar hawa nafsu. Itu adalah spiritnya Efesus. Nah di tengah-tengah kota yang seperti itu, yang spiritnya penuh hawa nafsu dan cinta uang, Paulus bilang jadilah teladan. Jadi dia tahu banget situasi kita nih, tahu banget Bapak Ibu. Kita tuh godaan untuk nggak jadi teladannya tuh banyak banget lah gitu ya usaha. Bapak Ibu kalau uang di rekening banyak gitu ya, cinta Tuhan tuh kayaknya gampang, bener nggak? Menolak godaan tuh gampang. Menolak serangan fajar tuh gampang. Atau ada yang kena serangan fajar nggak kemarin lagi pilkada. Kalau rekeningnya penuh, nolak tawaran gopeceng mah nggak usah gitu ya. Tapi kalau di rekening nggak ada tuntutan cicilan pinjol, ditawarin 50.000 juga kita embat. Nah itu kan padahal Tuhan mau kita jadi teladan dalam segala keadaan. Jadilah teladan katanya bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Nah perkataan ini nggak cuma ngomongan mulut doang Bapak Ibu, termasuk perkataan yang diketik di WhatsApp. Nah kadang-kadang kita mulutnya tuh manis, tapi begitu di ini nih jempol nih, waduh jempol kita ini perlu disalipkan kayaknya ya. Karena seringkali suka bikin kisruh gitu di WhatsApp grup, nyindir siapa, ini siapa, waduh gitu ya. Marah-marah dalam pergumulan bukan cerita sama Tuhan, bikin postingan di Instagram ngamuk-ngamuk sama menantunya, mertuanya, semua diumbar sampai semua orang tahu begitu bahwa dia lagi emosi. Tangan ini harus jadi berkat. Jadi perkataan tuh sekarang nggak cuma di sini Bapak Ibu, di sini juga nih jempol nih, enggak? Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian, harus jadi teladan. Dan dibilang gini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi orang Kristen itu nggak bakal bisa jadi teladan kalau dia nggak bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, Bapak Ibu. Nah, ini nih yang repotnya begini nih, orang Kristen sekarang udah punya kemudahan banyak lah. Jangankan dulu bilang, Pak Pendeta susah baca Alkitab. Kecil-kecil gitu ya Alkitabnya. Sekarang Bapak Ibu di toko-toko buku rohani keluar Alkitab yang gede segede ini nih, segede nampan nih gitu ya. Yang matanya susah bisa ngelihat gede. Saya punya 2 atau 3 di rumah tuh yang dibelinya gede-gede gitu. Padahal mata juga belum lebar, tapi wah bacanya gede gitu ya.
Tapi bawaannya berat. Ya ampun, di gadget kita Bapak Ibu, dari tablet sampai ini ya HP ya, itu segala macam versi gratis tinggal download. Jadi yang namanya membaca kitab-kitab suci itu harusnya nggak sulit. Aduh, tapi susah Pak Pendeta, terjemahannya juga banyak. Pakai bahasa sehari-hari ada, bayangin nggak sih? Saudara kita yang beragama lain, misalnya agama Muslim, baca Al-Quran pakai bahasa Arab Bapak Ibu, dari kanan ke kiri. Kita bahasa Indonesia pakai bahasa sehari-hari, susahnya setengah mati. Bayangin, kita disuruh saat teduh, pagi-pagi doa sama Tuhan, susah. Mereka sholat 5 waktu, rajin. Kita nih kurang bersyukur kadang-kadang, kurang menghargai anugerah Tuhan. Agama lain mungkin masuk surga dengan versinya yang berat. Kita diselamatkan oleh iman, oleh anugerah. Kita masih ngeluh soal memberi persembahan, saat teduh, baca firman, gimana coba? Kita udah kurang enak apa orang Kristen, bayangin sih? Nah makanya kalau mau jadi teladan harus bertekun membaca kitab suci. Bukan cuma baca Bapak Ibu, bertekun. Anak muda zaman now ini sejak zaman pandemi, itu rajin banget belajar saham. Belajar saham sampai belajar cara-cara apa sih analisa teknikal dan fundamental itu susah loh Bapak Ibu. Waduh, belajar forex susah dipelajarin. Alkitab kok lo nggak pelajarin sih? Yang susah-susah dipelajarin sampai bisa. Kenapa? Karena ada cuannya katanya. Begitu Alkitab, susah. Alkitab itu juga udah ada dictionary-nya, ada kamusnya, ada aplikasi pakai bahasa asli. Wow, juga gampang, udah disediain semua kemudian di zaman kita. Tapi memang dasar kita tuh males kadang-kadang. Dibilang saya nggak punya waktu Pak Pendeta, 24 jam sehari tuh ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Padahal nggak juga sih. Saya sering menemukan yang hobi main game hari ini bukan cuma anak muda, orang tua main game. Kalau nggak percaya coba cek HP-nya. Orang tua main game. Di angkot, di mana. Orang tua tuh juga sosmedan, sosial mediaan. Orang tua juga demen. Nih, diam aja sih oma nih gitu kan. Ngapain? Nonton YouTube. Nonton itu tuh Surya Insomnia lah. Eca Aura lah siap. Bisa tahu semua begitu. Gosip terkini nontonin gitu. Masih mending nonton khotbah. Enggak juga gitu. Gosip yang ditonton gitu. Tinggal klik. Ngerti loh orang tua. Jadi anak kecil sampai orang tua tuh kalau udah ketemu gitu. Tunjuk begitu. Was mantap gitu. Tapi suruh baca firman. Awes angal tenang lah gitu. Nggak punya waktu. Makanya kita berdoa nih yang kagak sudah baca firman. Kita doain supaya HP-nya rusak Bapak Ibu. Biar baca Alkitab beneran gitu ya. Itu HP kalau belum koslet gitu ya. Loh, coba sekarang. Zaman dulu nih 10 tahun lalu kita emosi ketinggalan dompet, bener gak? Pergi ke dompet, sekarang gak ada wifi, gak dapet sinyal, gak ada colokan. Emosi kita, enggak. Bisa marah tuh sama tukang kafe. Gimana sih, kok gak ada wifi? Kok gak ada colokan? Bisa marah. Padahal zaman dulu gak ada colokan bisa aja. Ya gak? Sekarang kita udah ngerasa gak bisa hidup tanpa HP. Kita bukannya nggak boleh punya HP Bapak Ibu, tapi tahu prioritas dong, enggak sih? Ada kalanya HP ini perlu dimatiin, penyembahan HP nyala, ting, ngintip gitu, aduh kepo. Kita nggak buka sekarang nggak mati kok kita beneran. Cuman kita tuh kayak FOMO, apa sih FOMO tuh? Fear of missing out. Gue harus tahu pertama nih apa yang ting ini apa gitu. Udahlah gitu. Kita nggak buka HP 2 hari juga nggak bakal meninggal gitu kan. Tapi itu yang buat kita nggak bertekun dalam baca kitab suci karena banyak distraction, banyak apa sih gangguan, dialihkan perhatiannya sama ini benda kayak begini nih, ya ampun Tuhan Yesus gitu ya. Emang seru sih, emang seru tonton drama Korea Bapak Ibu. Aduh itu kalau seru ya, itu pas bagian abisnya, itu pas bagian penasaran kan, deng gitu, sampai kita udah mau tidur nih, bentar nih, atur lagi nanggung gitu ya. Itu sampai nahan ngantuk, nahan pipis, bayang gak sih? Karena batu ginjal lama-lama nonton drama Korea. Kalau lagi demen banget sama dramanya tuh udah terhanyut-hanyut ya, udah suka banget sama pemainnya. 1 hari 8 episode sampai keluar tuh mata nonton drama Korea. Baca Alkitab 2 pasal. Baca Alkitab 2 pasal kayak pikul salib. Aduh, berat banget sih 2 pasal. Itu pun pendek-pendek sebenarnya. Saya bukannya nggak pernah Bu, saya sama istri saya pernah loh nonton drama Korea 8 episode 1 hari. Cuman baca firmannya juga harus kencang gitu kan. Dan nontonnya pas lagi senggang, libur, jangan sampai anak nggak dikasih makan. Saya pernah ketemu satu keluarga muda,
Anaknya sampai tetangganya gorengin telur. Karena bapaknya main game, mamanya nonton drama Korea, tetangganya kasihan gorengin telur buat anaknya makan. Bayangin gak? Itu beneran loh. Kita kan kayak geli ya gitu. Tapi ada yang model begini, ada yang terjadi. Dan itu orang Kristen. Nah, kita tuh perlu belajar dari teladan. Jangan sampai saudara-saudara kita yang bukan Kristen malah begini-begini menang. Dalam hal doa, dalam hal sholat, dalam hal ketekunan. Kok kayaknya lebih sungguh-sungguh dibanding kita orang Kristen yang lebih bebas sebenarnya kan dalam banyak hal. Jadi kita diminta untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Moga-moga setelah hari ini kalau baca Alkitab 2 pasal nggak ada yang ngerasa pikul salib lagi ya gitu ya. Karena kan drakor bisa nonton 2 episode, 3 episode. Lama loh itu Bapak Ibu. Enggak sih? 1 episode berapa? 30 menit lebih, bisa 40 menit, sejam gitu ya. Baca 2 pasal itu nggak bakal sampai 15 menit lah. Baca aja gitu. Ya kecuali kalau direnung-renungkan, digali-gali ya lebih panjang. Tapi baca dulu lah gitu. Paling nggak baca dulu gitu. Gimana kita mau kuat kalau renungin firman aja enggak? Gimana kita mau jadi teladan menolak godaan dosa, menang atas emosi kalau enggak penuh firman? Bapak Ibu gini, tubuh kita nih, jasmani itu punya porsi kenyang. Betul nggak sih? Ada orang yang makannya kayak kucing dikit banget. Makan dikit udah kenyang. Hah, sampai kaget saya kan gitu kan tuh. Tapi ada yang sebakul baru kenyang. Kok nggak kenyang-kenyang gitu kan? Perutnya kayaknya kecil dibuang ke alam roh atau gimana nih nasi gitu ya. Banyak amat gitu. Tapi orang itu punya porsi kenyang Bapak Ibu. Punya porsi kenyang. Roh kita juga sama loh. Roh kita tuh punya porsi kenyang. Jadi jangan bilang aku 1 ayat sehari cukup. Bapak Ibu kalau urusan makan jasmani ya, kita tuh rakus gitu ya makan cuman kayak nyemil doang gak kenyang gitu ya. Tapi kalau urusan rohani kita cukup lah 1 ayat doang. Itu pun pendek. Tetaplah berdoa. 2 kata doang dia direnungin. Ya malas banget gitu. Kenapa enggak 10 ayat atau lebih panjang lagi? Renungkan. Karena kalau porsinya cukup, roh kita kenyang, kuat. Pernah enggak kurang makan Bapak Ibu? Lemes kan? Lemes kesandung lah, kelingan lah gitu. Tapi kalau rohnya kuat, porsinya cukup, kuat. Bisa menolak godaan dosa, bisa taat sama firman, bisa jadi teladan. Nah, terus dibilang juga jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu. Jadi teladan itu juga dalam melayani. Jadi waktu melayani itu kita jadi teladan. Yang namanya melayani itu bukan soal terkenalnya, bukan soal jadi pusat perhatiannya, tapi mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain. Dari mulai kita memimpin pujian atau pelayanan di mimbar maupun di luar sana, yuk gunakan karunia kita untuk melayani karena itu sarana untuk kita jadi teladan. Bahkan tadi ayatnya bilang begini, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi Tuhan mau kalau kita maju nih rohaninya, kemajuan kita tuh harus nyata. Tahu gak kemajuan nyata? Artinya orang terdekat lihat sampai orang terjauh gitu. Jadi kalau kita tinggal serumah sama mertua, sama menantu, sama anak, sama saudara kandung gitu ya, tinggal serumah begitu. Mereka tuh harus lihat kalau ada kemajuan yang nyata. Saya punya satu leader di gereja kami Bapak Ibu ya. Itu berat badannya dari gemuk gitu ya. Suami istri. Itu kalau naik motor Scoopy, dua-duanya gemuk, itu kasihan tuh motor. Udah terjadi pembulian terhadap motor itu gitu kayaknya. Tapi mereka tuh diet sampai turun 30 kilo. Beratnya turun bukan cuma 3 kilo, 30 kilo turunnya. Dari gede sampai langsing. Dari size-nya XXXL sampai masuk baju M, bayangin gak? Turun 30 kilo. Bayang gak? Waktu kita lihat, kaget kan? Kenapa? Karena kemajuannya nyata. Tadi pipi nggak, leher nggak ada. Semua pipi semua, sampai bawah. Tiba-tiba ada lehernya kan. Ih, kok bisa nih? Dagunya nih, ini sininya bisa ada tulangnya kelihatan. Kok bisa? Gitu ya. Terus baju udah nggak ketat-ketat lagi, kok bisa keluar kayak Batman? Kok bisa? Karena kemajuannya nyata. 30 kilo tuh. Nah sama dengan hidup rohani kita. Kalau ada kemajuan tuh harus nyata. Kalau kita orangnya kasar, ngomong seenaknya, begitu kita kemajuannya nyata, kelihatan cara kita ngomong. Jangan begini. Kita saksian misalnya ya, saudara-saudara, saya merasa tahun ini Tuhan ubahkan saya jadi pribadi yang lebih sabar. Ada suami cerita begitu, istrinya sebelah, kapan dia berubahnya gitu. Jadi saya pernah ketemu ada orang kesaksian, suaminya cerita saksian Tuhan tuh begini, saya tuh begini, istrinya sebelah, gitu. Dia bingung kenapa, kapan dia berubahnya. Istrinya aja nggak bisa lihat dia berubah.
tapi dia ngakunya dia berubah. Nah Tuhan mau kalau kita yang namanya jadi teladan, hendaklah kemajuanmu tuh nyata. Kemajuannya bisa kelihatan banget dalam diri kita sampai orang-orang bisa menyadari bahwa kamu tuh beda banget sekarang. Dan dikatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ajaran tuh nasihat kita, kalau kita ngomong ke orang lain, hati-hati awasi. Bertekunlah dalam semuanya itu, jadi bertekun dalam apa sih? Dalam mengawasi diri, dalam mengawasi ajaran. Karena dengan berbuat demikian, dengan bertekun tadi soal mengawasi, kita akan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang yang kita layani, yang dengar nasihat kita dan sebagainya. Nah, saya hari ini punya 5 poin Bapak Ibu yang saya ingin bagikan seputar teladan. Ada 5 pelajaran penting tentang panggilan untuk menjadi teladan, dan saya berharap kita semua bisa menangkap ataupun mencatat poin-poin ini untuk jadi perenungan kita Bapak Ibu. Dari ayat-ayat tadi, yang poin yang pertama yang saya tangkap adalah begini. Poin pertama yang kita bisa pelajari adalah menjadi teladan adalah panggilan semua orang Kristen. Jadi yang namanya panggilan jadi teladan itu bukan hanya untuk pendeta, gembala sidang, pengkhotbah. Terus kita bilang, kan saya cuma jemaat biasa Pak Pendeta. Saya kan jemaat biasa yang lemah, gak kayak Pak Pendeta. Ya jadi teladan udah pastilah pemimpin kita. Kalau saya kan cuma cacing tanah yang tidak berdaya ini. Ya gak begitu Bapak Ibu. Yang namanya menjadi teladan, panggilan untuk jadi garam dunia, terang dunia, itu untuk semua orang Kristen. Semua, mau baru bertobat, mau kita orang kaya, mau kita belum kaya, mau kita apapun, semua orang Kristen dipanggil untuk jadi teladan. Dan gak cuma di gereja, kalau di gereja semua malaikat kan, haleluya gitu ya. Tapi dalam hal sehari-hari harus jadi teladan. Saya tuh kalau diundang khotbah keluar kota nih, kan datang ke satu kota, disiapin tempat tinggal, baik di pastori gereja atau di hotel. Biasanya tuh selalu ada momen serunya adalah diajak makan Bapak Ibu. Nah yang ngajak makan tuh kadang gembalanya, kadang pengerja gereja, kadang jemaat gitu. Jadi udah diatur biasanya. Pak Ferry nanti habis ibadah ini, Bapak ini ya yang ajak makan. Satu kali ada ibadah sore malam lah. Jadi saya diajak dinner sama jemaat. Jadi pulang selesai khotbah, ada satu jemaat bapak-bapak bilang, Pak Ferry hari ini saya temenin makan. Dia bilang begitu. Oh iya Pak. Dia bilang, Pak Ferry harus memanfaatkan waktu kalau datang ke kota ini. Ini yang kota, saya nggak sebut kotanya deh gitu ya. Yang namanya kota ini tuh kulinernya seru-seru Pak Ferry. Jadi kalau makan tuh gini deh, Pak Ferry kalau makan jangan kenyang-kenyang. Karena kita makan malam tuh 3 ronde. Jadi dia nyobain semua. Kita ronde pertama di sini jangan kenyang-kenyang. Kita pindah ke sini, kita pindah ke sini. Siap? Oke Pak, saya ikut aja gitu. Jadi saya pergi berdua. Saya lihat dari penampilannya, saya lihat dari mobilnya. Wah ini Bapak orang berada gitu ya. Dari mobilnya, dari cara bicaranya, dari bajunya, penampilannya ini orang berada. Terus sudah diajak makan. Makannya bukan di dalam loh Bapak Ibu. Kalau di luar kota kan banyak makanan-makanan di pinggir jalan tuh yang kulinernya lebih khas gitu ya. Jadi parkir di pinggir jalan, terus makan. Selesai makan bayar, terus yuk Pak kita pindah ke tempat berikut, ronde 2 gitu. Masuk mobil, terus dia mundurin mobil kan mau keluar parkiran ya. Biasa ada tukang parkir gitu. Terus dia buka kaca, dia kasih uang parkir gitu. Begitu dia kasih uang parkir, tukang parkirnya teriak, kurang Pak, dikit amat gitu. Nah saya kaget karena orangnya mentak gitu kan, kayak terus dia bilang, Pak ada uang parkir kah gitu, takutnya nggak ada kan. Saya bilang saya ada loh, kalau Bapak nggak ada saya punya uang kecil banyak, uang gede yang nggak ada gitu ya, uang kecil banyak gitu. Terus dia bilang oh ada Pak. Terus dia kasih lagi, dia kasih ditambahin, terus udah dia pergi, kita ke ronde kedua kan, tempat lain, terus makan, habis makan terus Pak sekarang kita ke ronde yang ketiga gitu kan, mundurin mobil lagi, tukang parkir yang beda lagi, waduh, begitu bayar lagi tukang parkir yang beda di tempat beda teriak juga, kurang Pak. Lah ini kondisi galak-galak amat tukang parkirnya ya gitu kan. Terus saya bingung, Pak beneran nggak ada uang kecil nggak? Saya ada Pak, dibayar gitu. Sampai tempat yang ketiga ternyata sama, saya baru relate, tukang parkir kok di sini galak-galak, bukan galaknya cuma sama bapak ini doang. Ternyata bapak ini terkenal kalau bayar parkir tuh suka di bawah tarif. Mobilnya keren, tampangnya keren, kalau bayar tuh Bapak tahu ya, kalau di Jakarta aja kan kita punya tarif lah ya gitu ya. Misalnya mobil tuh 4.000 misalnya atau 5.000 gitu. Dia bayar 2.000 gitu. Mungkin begitu bayar. Ya marah lah, dan orang ini tahu ini pelit nih orang nih. Kota kecil kan isinya dia. Jadi makanya dia teriak. Saya baru nyadar setelah malam ronde ketiga, saya pikir ya ampun, dalam hati saya membaca gelagatnya, membaca
Situasinya saya baru sadar, ya ampun Tuhan, jangan sampai hanya karena duit 2.000, 3.000 nggak jadi berkat kita buat orang lain. Bayangin nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, lain halnya kalau memang kita ada yang memang ekonominya sulit ya gitu ya. Tapi di gereja kami saya sering ingetin teman-teman di situ gitu ya. Kami di Kelapa Gading kadang parkir di pinggir jalan begitu ya. Kita bilang yuk jadi berkat buat tukang parkir di situ. Jangan sampai nanti ada apa-apa kita nggak ditolong begitu. Paling nggak berkatin lebih lah begitu. Jadi kalau kita muncul, mobil saya udah muncul, rame langsung dicariin, semangat kan? Jangan pas muncul, pelit dia ngilang gitu kan. Jangan sampai kayak begitu gitu. Senang lihat kita harusnya kan begitu. Dalam hal kecil Bapak Ibu. Dalam hal kecil kita tuh belajar jadi teladan dalam hal yang sehari-hari gitu kan. Sehari-hari soal bayar parkir pun harus jadi teladan. Nah, poin yang kedua. Ini contohnya banyak nih kalau soal begini-begini nih. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua itu begini. Kita orang Kristen itu dipanggil untuk jadi teladan bukan hanya di kondisi yang mudah, tapi juga di kondisi yang sulit, Bapak Ibu. Jadi teladan itu bukan cuma semuanya gampang. Oh, uang banyak, jalanan lancar, nggak ada macet, gitu ya. Semua orang baik sama kita, ya gampang jadi teladan. Coba kita terburu-buru, Jumat sore, macet, hujan, kebelet pipis di mobil. Stuck di tol, setur. Mau emosi nggak kita bener sih? Ngomong jadi ketus, karena apa? Karena situasinya sulit. Tapi firman Tuhan ajar kita untuk jadi teladan itu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan penuh tekanan, penuh masalah, sakit gak sembuh. Harus jadi teladan dalam semua keadaan. Karena kalau semua keadaannya baik, ya mudah buat dia jadi teladan. Tapi ketika keadaannya sulit, itulah orang lihat nih. Orang percaya yang katanya penuh firman, yang katanya belajar kebenaran, yang katanya mengikuti teladan Yesus. Mana nih? Dalam keadaan sulit itulah kita perlu jadi teladan Bapak Ibu. Nah, sekitar tahun-tahun 2017, saya itu sempat liburan ke Singapura sama istri saya sama anak saya. Anak saya masih kecil waktu itu. Nah, kami itu kalau liburan ke luar negeri Bapak Ibu ya, kami itu sadar, kami itu hamba Tuhan, bukan bisnismen. Jadi jangan sampai uang tuh habis cuma buat liburan ke luar negeri, pulang pinjol lagi gitu kan, duitnya habis gitu. Jadi kami tuh selalu ngebudget, bahkan saya suka cari tiket-tiket promo yang setahun dibuka, jadi harganya tuh murah banget lah gitu. Jadi bahkan bisa lebih murah daripada ke Indonesia, liburan di Indonesia lebih murah gitu, bisa jauh gitu. Jadi saya cari tiket murah pesawatnya, hotelnya gitu. Jadi murah begitu. Saya pergi ke Singapura sama istri sama anak, jalan-jalan, kuliner dan sebagainya. Dan saya punya toko favorit kalau di Singapura, ada toko buku bekas Bapak Ibu. Jadi ada toko buku bekas di Singapura tuh, di daerah namanya Beras Basah itu, saya sering nyari buku-buku rohani pakai bahasa Inggris, harganya tuh cuma 10%-nya lah kira-kira begitu. Kalau kita harga aslinya 200.000, di situ cuma 20.000 gitu. Buku second tapi masih bagus. Saya cari dong, karena kapan lagi beli buku yang susah nyarinya di Indonesia ada di situ. Saya datang ke situ waktu itu sama istri sama anak. Cuman kan kalau kita beli tiket pesawat murah, itu biasanya yang airlines-nya tuh yang nggak dapat bagasi. Jadi kita cuma boleh bawa tas 7 kilo di atas kita tuh, di cabin gitu kan cuma 7 kilo. Jadi nggak bisa yang masuk lagi koper ke bagasi karena harus bayar lagi. Waduh bayarnya mahal kan, bisa 500.000 cuma 4 kilo. Sayang lah orang Indonesia kan, sayang udahlah. Mending kita irit-irit gitu ya, bawa jeans satu, celana pendek satu, pokoknya kaos-kaos. Udah cukup 7 kilo kali 3. Kan karena saat saya, istri saya, anak saya, udah cukup gitu, 21 kilo. Cukup lah ke Singapura doang gitu, nggak usah bawa banyak-banyak. Nah waktu belanja di sana juga pasti jarang kan gitu, nggak banyak lah, cuman beli oleh-oleh secukupnya, beli buku secukupnya. Masalahnya bukunya banyak yang bagus. Wah saya lihat, waduh gimana ya. Udah deh, nanti aja. Saya cuma beli 2 biji. Udah, saya pulang dulu. Kenapa? Karena minggu depannya saya mau ke Singapura lagi. Nah minggu depannya itu saya ke Singapura itu diutus oleh satu lembaga Kristen di Jakarta. Jadi untuk ikut conference. Jadi saya dibayarin tiket sama hotelnya. Nah minggu depan aja nih saya belanja. Saya bilang gitu kan. Saya datang ke sini lagi, saya beli bukunya lebih banyak gitu. Saya udah siap-siap gitu ya. Koper lebih dikit isinya gitu kan nggak bawa keluarga, udahlah saya bawa gini aja deh, jaket lah apa pokoknya buat ikut conference. Saya kasih koper saya bukan koper, tas begitu kosong untuk beli buku gitu kan, untuk bawa buku. Ya udah. Nah ternyata kan budget pelayanan juga begitu kan, dapatnya pesawatnya juga yang itu juga yang murah juga Bapak Ibu. Jadi nggak dapat bagasi kan.
Pak Ferry nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh gitu ya. Dan pelayanan budgetnya ya ini ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai bagasi. Gitu. Saya terbang lagi minggu depannya, ikut conference, nyari-nyari jam kosong, saya kabur ke daerah beras basah, nyari buku itu kan. Hari itu yang bagus banyak banget tapi wah ini banyak, ini bagus, murah, 15.000, 20.000. Jurus orang Indonesia, kapan lagi gitu kan? Orang Indonesia kan kalau lihat diskon kapan lagi? Ambil. Waduh, saya lihat setumpuk gede gini. Waduh, ini beratnya berapa ya? Aduh, nggak ada timbangan lagi, bingung saya. Nah, orang Indonesia kan begitu kan, kita bikin masalah dulu kan. Solusi belakangan, pokoknya kita create problem dulu lah pokoknya gitu. Solusinya belakangan, pokoknya saya beli dulu, belanja dulu. Karena murah gitu, cuma 400.000 dapetnya banyak tuh buku. Saya bawa ke hotel, saya susun di tas saya. Saya bawa tas itu bukan koper Bapak Ibu, jadi tas itu ada rodanya, bisa digemblok, bisa gitu pakai roda gitu, lumayan besar. Saya taruh masuk baju saya, koper, saya angkat, berat banget gitu, berat banget. Berapa nih? Timbangan nggak ada, ini kan cuma boleh 7 kilo. Ya udah, begitu pulang, saya datang ke airportnya Singapura di Changi, itu rame, orang udah antri uler-uleran. Nah kalau kita nggak masukin bagasi kan kita tinggal web check-in gitu ya, udah langsung masuk aja tunjukin tiket, nggak usah ngantri lagi untuk masukin bagasi kan. Cuman problemnya ini berarti berapa gitu. Saya mulai celinguk di situ kan, nyari timbangan digital. Ada tuh gitu ya. Saya mendekati pelan-pelan sambil lihat ada petugas nggak ya gitu ya. Saya taruh di sini, 14 kilo. Waduh, cuman boleh 7 kan ya, 14. Waduh, saya keret itu koper gitu ya, tas saya masuk ke toilet. Saya keluarin tuh baju, celana tidur, saya dobel-dobelin sih kan. Wah, saya dobel-dobelin. Jadi tambah gemuk saya kan, kayak luar gemuk amat gitu ya. Wah, ada keringetan. Saya keluar lagi, saya bawa lagi kopernya, saya timbang lagi 13 kilo, cuma berkurang sekilo doang. Ya ampun, ini gimana nih, udah gerah nih gitu ya. Saya pikir-pikir, situasi sulit nih gitu kan. Karena kalau saya antriannya panjang, saya takutnya ntar nggak nguber. Alasannya begitu. Yang kedua, ya ampun, saya paling cuma butuh 6 kilo doang. Tapi bayarnya berapa? Lebih mahal daripada bukunya nanti gitu kan, itu bayar bagasi. Aduh gitu kan. Terus akhirnya saya pegang itu tas itu, saya tepok-tepok gitu kan. Ada kempes nih, kayaknya bisa nih, tepok-tepok gak kelihatan gemuk gitu ya. Pokoknya diatur-atur, jadi kayak udah deh, saya masuk aja gitu ya. Saya masuk dengan sok cool, saya masuk ngatin penjagaan dengan tunjukin tiket, soal gemblok, sok kuat, padahal berat banget. Wah pokoknya 1, 2, masuk pesawat sampai akhirnya saya terbang dan berhasil mendarat di Cengkareng. Separuh hati bilang puji Tuhan, separuh hati bilang ada yang salah kayaknya hari ini. Dari sekian banyak saya terbang naik pesawat, itu adalah momen di mana saya paling gak tenang Bapak Ibu. Saya pulang sampai rumah, saya ngaku sama istri saya bilang, kayaknya gua salah deh nih. Kayaknya saya melanggar aturan deh. Kayaknya Tuhan udah ngingetin saya, ada gak damai di hati, tapi otak orang Indonesia saya bilang apa? Sayang gitu kan. Sayang gitu. Saya bilang, kayaknya saya harus bertobat, saya bilang begitu. Saya jangan ulangin lagi. Kenapa? Bayangin gak, ini bukan masalah orang lihat gak lihat. Saya lolos tuh buktinya. Saya lolos, tapi kan peraturan itu dibuat untuk kebaikan semua orang dong. Untuk kebaikan semua orang. Orang yang kenal Tuhan ini bisa ikutin aturan. Saya yang kenal Tuhan, hamba Tuhan. Itu kalau ada pemeriksaan dan saya keperiksa, ada ditegur petugas itu sampai dimarahin, sampai didenda dan sebagainya. Terus ada jemaat GBI Mercy Mangga Besar, lihat saya di situ. Ini pendeta temannya Pak Andi Pranoto lagi ngapain dimarahin petugas dari Singapura, pakai Malaysia atau di Singapura dia omel-omelin karena ini. Waduh gawat sih, benar sih. Saya bilang sama istri saya bilang, saya tobat deh, jangan jadi orang Kristen pelit banget. Tuhan berkatin kita berlimpah-limpah kok sebenarnya gitu kan. Sanggup kok bayar bagasi, kita aja pelit gitu kan. Nah kemarin bulan September Oktober kemarin saya pergi 10 hari Bapak Ibu. Singapura, Malaysia bawa mertua, papa mama mertua saya, anak istri gitu ya. Dan saya pastikan kemarin kita beli bagasi Bapak Ibu. Bukti saya bertobat gitu ya. Kagak ada adegan baju empel, udah gak usah, jalan aja. Hasilnya apa? Tenang, ikutin aturan itu tenang. Tapi kalau nggak jadi Tuhan, deg-degan kan. Wah, dalam nama Yesus supaya gue nggak ketahuan. Masa gitu doanya? Nggak bener banget gitu ya. Aduh. Tapi Tuhan panggil kita untuk jadi teladan dalam semua keadaan, Bapak. Termasuk situasi yang sulit seperti tadi. Poin yang ketiga begini. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen nggak jadi teladan, jangan heran kalau kita gampang dianggap remeh orang.
Kalau hidup kita sebagai orang Kristen nggak jadi teladan di rumah, di kantor, dimanapun, jangan kaget kalau kita gampang diremehkan orang. Makanya firman Tuhan tadi bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kenapa? Karena kalau nggak jadi teladan, orang akan rentan anggap kita tuh remeh, anggap engkau rendah, begitu. Nah, di sini nih kita bisa belajar deh, Bapak Ibu. Kadang-kadang apa sih yang bikin kita nggak didengar sama pasangan? Ada suami-suami yang nggak didengar sama pasangan, ada istri-istri yang nggak didengar sama pasangan. Kenapa? Bukan karena kurang pinter, tapi seringkali kurang jadi teladan. Termasuk sama anak kan. Saya pernah beberapa kali pulang khotbah didatangin sama orang tua, Pak Pendeta, boleh nggak saya sama istri saya minta tolong Pak Pendeta? Saya punya anak remaja, kita udah bilangin sampai berbusa-busa ngomongin dia A, B, C, D, tapi nggak mau dengar. Tolong Pak Pendeta, bilangin dia, nasihatin dia. Dulu saya suka, ya udah. Gitu. Lama-lama saya jawabin juga. Saya bilang, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu yang tinggal belasan tahun dan kasih makan bayar sekolah aja nggak didengar, apalagi saya. Saya bilang begitu. Saya baru ketemu setengah jam, 1 jam, nasihatin dia. Anda yang kasih makan tiap hari, beliin mainan, bayarin uang sekolah aja nggak didengar, apalagi saya. PR-nya kan di Anda berarti, harus jadi teladan kan supaya dengar. Di kantor juga sama, Ibu. Itu kalau ibadah-ibadah kantor, biasanya kalau ada bos yang ikut Kristen juga, ketahuan gitu. Kalau bosnya direspek gitu ya, orang anak-anaknya tuh karyawan-karyawan itu menghormati, beda. Tapi ada yang kalau atasannya ikut ibadah nggak jadi teladan tuh mukanya pada tegang tuh. Kalau kesaksian puji Tuhan, perusahaan kita diberkati Tuhan, kita tuh harus gini. Dan mukanya kayak munafik. Kayak begitu kan? Itu karyawan mukanya kan kayak gitu, kayak ngeremehin. Kenapa? Karena dia tahu nggak jadi teladan hidupnya gitu. Makanya saya pikir jangan marah kalau orang remehin kita. Kita yang harus upgrade diri untuk jadi teladan supaya orang nggak remehin kita kan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat tuh poinnya begini. Menjadi teladan itu bukan berarti menjadi sempurna. Orang suka salah mikir. Dia bilang, jadi teladan itu berarti harus perfect dalam segala hal. Sempurna. Bukan. Kita kan lemah. Kita kan terbatas. Kita kan ya memang gak sempurna seperti Tuhan. Tapi yang namanya jadi teladan itu bukan berarti jadi sempurna. Bukan berarti jadi pakai topeng, hidup dalam kepura-puraan, jaim kata anak sekarang, jaga image. Jadi teladan itu bukan berarti jadi kaku, jadi gak asik. Enggak. Jadi teladan itu jadi apa adanya. Menjadi teladan itu artinya kita bertumbuh step by step. Saya ingat banget waktu saya masih belum jadi gembala saya ngingetin begini, Bapak Ibu. Nanti kalau kamu jadi pemimpin, jadi gembala, jadi pendeta, ingat baik-baik. Jemaat kamu nggak mencari pemimpin yang sempurna. Saya diingetin gitu sama gembala saya. Kalau kamu nanti jadi gembala, jadi pemimpin, ingat baik-baik. Jemaat kamu tuh nggak mencari pemimpin yang sempurna. Karena nggak ada juga. Mereka pasti tahu nggak ada pemimpin yang perfect. Tapi yang jemaat itu biasanya tunggu adalah setelah kamu bikin salah, kamu bikin apa? Itu nunggu orang. Salah nih, salah ngomong, salah buat keputusan. Jemaat itu nunggu. Kamu bakal bikin apa? Kamu berani ngaku nggak? Kamu berani minta maaf nggak? Kamu berani bertanggung jawab nggak? Tapi kalau enggak kok aku nggak begitu. Jemaat tuh nggak bodoh. Mereka tahu banget kalau kamu salah. Makin kamu menyangkal, kamu makin kelihatan bodoh di depan orang. Tapi waktu kamu mengaku dengan rendah hati, saya salah, saya minta maaf ya. Justru kamu jadi teladan buat jemaat. Bapak Ibu, jadi teladan itu bukan jadi sempurna. It's okay kalau hari ini ternyata kita waktu mereview hidup kita, wah banyak gagalnya nih kemarin. Akui, berani minta maaf sama anak-anak kita, sama orang-orang kita pimpin, sama teman kita, tetangga kita, pasangan kita. Tapi biar mereka lihat juga kita berubah, kita bertumbuh step by step. Yang kelima, poin yang kelima adalah begini. Kita orang Kristen ini dipanggil untuk jadi teladan bukan hanya untuk orang yang belum percaya Yesus, tapi juga buat orang yang sudah percaya Yesus. Tadi Alkitab bilang apa? Jadilah teladan buat bagi orang-orang percaya. Kalau orang belum percaya gitu ya jelaslah standar kita beda. Tapi ketika Tuhan bilang jadilah teladan buat orang yang sudah percaya, artinya kita punya standar harus lebih tinggi tuh Bapak Ibu. Jadi teladan buat orang yang sudah percaya, Nah, di sini kita perlu belajar. Jadi teladan untuk jadi orang percaya itu nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak mudah. Sesama orang Kristen ini kita saling mengawasi loh, saling memperhatikan kan. Saya satu kali diundang khotbah di satu gereja di daerah mana ya? Iya, Sunter Kelapa Gading gitu ya. Udah lama. Anak saya masih kecil, masih bayi gitu ya. Jadi istri saya nemenin saya Bapak Ibu. Jadi saya berangkat sama keluarga, sama istri, sama anak.
Terus saya khotbah gitu di gereja itu. Pertama kali, saya belum pernah khotbah di situ, saya pertama kali khotbah di situ. Begitu selesai, kan saya diajak ngobrol kan, ada gembalanya, ada siapa nyapa, saya ya ikut ngobrol. Problemnya adalah setelah ibadah ini tuh saya ada khotbah lagi di tempat lain gitu. Jadi istri saya mulai kasih kode, buruan gitu, lu telat nanti gitu. Saya bilang iya bentar dulu, ini kan diajak ngomong nggak enak, kita main kabur aja gitu, masih lama tamu. Istri saya tuh, iya bentar gitu kan gitu. Jadi ya udah saya ramah-ramah, saya pamit ya Pak, gitu. pamit, udah kita jalan masuk lift gitu kan. Itu sebelum masuk lift udah sewot gitu kan. Istri saya itu sebel sama saya kenapa? Lu kayak dia bilang lu kayak sungkan banget sih untuk pamit gitu. Saya bilang sama dia, lu kok gitu? Kita harus ramah sama orang, jangan main ngeloyor aja. Jadi begitu jalan ke arah lift udah sewot dua-duanya gitu, saling setewan. Masuk lift udah langsung dia bilang, kamu tuh ya orang itu sungkanan. Kan jadi terlambat, tau gak enak sama orang ini. Lu bukan begitu, kita harus ramah sama orang. Baru pertama kali, jadi kita debat di dalam lift ini Bapak Ibu. Kamu tuh gini-gini, kamu yang begini-begini. Pokoknya jadi sambil bawa stroller itu kan bayi kan. Udah dia ngotot, saya ngotot gitu kan. Kan orang kalau ngotot tadinya tinggi kan ngos-ngosan kan. Nggak nunggu turun loh. Tiba-tiba saya waktu ngos-ngosan gitu, kan napas gue bunyinya begini. Napas istri saya bunyinya begini. Kok kayak ada napas lagi di lift ini. Saya nengok belakang, ada ibu-ibu jemaat gereja situ. Kita nggak nyadar di ruangan itu bukan cuma ada kami berdua dan satu bayi, ternyata ada jemaat di luar di mojok loh. Dia postet, ya elah Tuhan, kita debat suami istri habis khotbah, dia dengerin di belakang sambil kita bingung. Dan hari itu menjadi momen pertama dan terakhir saya khotbah di gereja itu Bapak Ibu. Kayaknya dia lapar gembalanya, nggak diundang lagi jadinya kan begitu. Pendetanya berantem sama istrinya pulang khotbah begitu kan. Ya ampun Tuhan. Jadi teladan buat orang percaya, repot juga kan. Dia tahu nih pendetanya habis khotbah gitu. Waduh, hal sepele-sepele begitu loh kita. Orang itu nggak dilihat dari khotbahnya, nggak dilihat dari apa sih gaya-gaya haleluyanya segala macam Bapak Ibu. Ya ampun enggak. Saya pernah ketemu juga ada satu pendeta gembala di luar kota nganter-nganterin saya makannya 3 ronde begitu ya. Wah gitu kan. Kota-kota lain Bapak Ibu itu sepi gak kayak Jakarta. Macet, Jakarta Surabaya macet. Kota-kota lain ya ampun macetnya tuh jauh lah gak seberapa. Lagi mau ke tempat makan lampu merah. Udah mulai kuning merah. Boom diterobos. Itu gembala gitu. Saya bilang darah Yesus. Saya tahu ketabrak kan. Oh, ini pendeta kasihkan ngobrol sama saya kali ya, mati lampu merah. Oke, saya jaga. Nyetir lagi, ketemu lampu merah lagi. Saya bilang, udah saya diam aja deh gitu ya, jangan terlalu banyak ngomong. Tadi kasihan, nggak lihat. Ternyata kuning-kuningnya merah, set, terobos lagi. Darah Yesus. Malam itu sampai 3 kali dia nerobos lampu merah, dia ngebut. Padahal itu kota sepi. Ternyata itu bukan kebetulan Bapak Ibu, emang kebiasaan. Gembala sidang terburu-buru di kota sepi, langgar lampu merah. Bayang sih. Jadi teladan buat orang. Waktu wing begitu kan. Pertama saya biasa, wing. Kedua saya kaget. Ketiga saya nengok ke belakang. Itu ibu gembala dan pekerja mukanya tegang semua. Gitu. Aduh, saya bilang berat kayak begini. Aduh, kita hamba-hamba Tuhan pendeta nih berat Bapak Ibu jadi teladannya. Saya pernah ke pertemuan pendeta-pendeta nih. Pak Adi pasti tahu yang model-model begini nih. Ikut sidang, ikut pertemuan, isinya pendeta semua. Selesai, Bapak Ibu silakan makan. Di luar ada prasmanan. Kita nggak boleh makan di dalam, nggak pakai nasi kotak, kita antri. Itu antri pendeta ya, kayak nggak makan 2 bulan. Centong semua segunung. Nasi, ikan, Pak di belakang masih banyak antrian, santai aja. Makan antrinya, wah udah kalah orang dunia. Ngantri nonton bola juga kalah. Wah pokoknya desel-deselan, pokoknya ngambil udah lupa temen lah pokoknya. Lupa jemaat, lupa temen, lupa segala macam. Pas sampai ujung kan biasanya kan kalau prasmanan kan suka ada kerupuk, minum sama buah. Buah nggak ada. Pengerja panitia minta maaf, sorry ya buahnya menyusul. Beberapa saat kemudian buahnya datang, Bapak Ibu buah sudah datang di situ. Jadi ada satu anak muda pakai baju panitia, bawa pakai kardus air mineral, bawa jeruk. Ini buah datang, belum nyampe udah begini. Wah,
Itu pekerja panitia sampai ambrol, jatuh itu beramburan. Itu pendeta-pendeta kayak nggak pernah makan jeruk seumur hidupnya. Saya lihat itu malu jadi hamba Tuhan. Saya lihat, ya ampun Tuhan, orang dunia aja gak kayak begini kalau ngantri makanan. Satu gembala di luar kota pernah curhat sama saya. Dia tanya gini, Pak Pendeta Ferry, kenal pendeta ini gak? Kenal Bu? Kenal pendeta ini gak? Kenal. Bagus gak khotbahnya? Oh menurut saya bagus sih, oke sih bagus. Terkenal juga kalau di Jakarta sebagainya. Kita gak undang lagi loh Pak. Hah? Kok bagus gak diundang Bu? Kita gak problem sama khotbahnya. Cara makannya Pak. Jadi pendeta gak diundang lagi bukan karena khotbahnya, cara makannya katanya. Jadi banyak orang tuh kalau makan, kalau habis diundang khotbah tuh makannya aneh-aneh Bapak Ibu. Makanya saya tuh sama istri menetapkan kalau diundang keluar kota, diajak makan, Pak Ferry mau makan apa? Saya selalu bilang begini, jawaban saya sama, template kemana-mana. Pak, Bu, saya makan apa aja kecuali asam sama pedes. Saya bilang gitu. Apa aja oke, mau nasi goreng oke, mau bakso oke. Dan kadang-kadang saya perhatiin, kalau yang nemenin saya makan banyak anak kecil-kecil gitu ya, saya mikir makan apa ya yang kira-kira oke ya. Mau nasi padang nggak? Jangan ya, anak-anak kecil nggak makan kikil, nggak makan rendangan gitu kan. Yang ada katsu-katsunya aja, yang anak-anak. Ada satu kali keluarga mau ajak saya makan, ngajak opa-opa. Opanya udah susah jalannya. Saya bilang, Pak Bu, yang opanya bisa ikut makan yang ada buburnya gitu. Yang tempatnya nggak banyak tangga-tangganya. Jadi saya belajar, makan tuh nomor sekian lah. Jangan kayak orang nggak pernah makan begitu. Kita suka nggak makan enak? Suka. Cuman saya bilang sama istri saya, kalau mau makan enak, pergi sendiri yuk. Jangan kita ngode-ngode makanan-makanan yang mahal-mahal, mumpung yang undang tuh orang kaya. Saya punya anak-anak muda yang saya mentor di luar kota Bapak Ibu, itu suka cerita. Dia bilang, Ko Ferry, kenal pastor ini, pendeta ini gak? Oh kenal. Aduh kok kalau makan, kenapa? Jadi begini, itu pastor minta ditemenin makan, kita ajak ke restoran Chinese food. Jadi ada 2 anak muda nganterin pendeta ini makan, begitu. Itu dia pesen menu banyak banget, 1 meja penuh. Puyung, highlight, capcay, sama goreng, itu 1 meja penuh. Makan cuma bertiga. 1 pendeta sama 2 anak muda ini. Itu makan baru separuh gitu ya, belum habis. Dia angkat tangan lagi. Waiters, pesen ini dong. Pesen lagi tuh ada menu gitu. Waitersnya bilang, maaf Pak, bahannya habis. Gak ada, maaf ya gitu. Mau pergi. Bentar, dia berdiri. Tolak pinggang. Sini, kok bisa habis? Dimaki-maki. Waiters. Ini 2 anak muda bilang, dalam hati Pak Pendeta, ini makanan belum habis sama meja, kita masih banyak. Gak usah berantem, gak usah marahin orang hanya karena menunya gak ada gitu. Soal makan lebih ganas daripada khotbah. Bahkan ada 1 pendeta diajak makan di luar kota gitu ya Bapak Ibu ya, di kota kecil. Mau makan apa? Kalau kita kan suka kuliner setempat ya, ada soto, ada apa. Dia minta makan restoran Korea yang ada di Jakarta. Sama makan ini, ingat dia. Ya udah, yang namanya ngundang kan kalau udah buka omongan mau makan apa kan disebutnya, ya udah diajak makan lah berempat. 1 hamba Tuhan dan 3 orang tua. Orang tua tuh kan kalau makan jaga-jaga makan ya. Jadi ya makan tuh seperlunya aja jaga-jaga. Makan restoran Korea berempat, 1 pendeta dan 3 orang tua, habis 4,5 juta. Sampai selesai di blacklist pendetanya. Saya pernah makan di situ juga, saya pikir dia mesen apaan? 4,5 juta daging apaan ya? Mengandung berlian kah tuh daging gitu kan? Sampai mahal amat gitu. 4,5 juta, kita nggak nyampe segitu aja. Itu kalau ber-15 masih mending lah 4,5 juta. Ini kalau cuma berempat sama 3 orang tua kan mahal amat gitu. Makan apa dia? Jadi orang ternyata seringkali nggak jadi berkat cuma gara-gara yang begini-begini Bapak Ibu. Soal makanan, soal tiket, soal sikap-sikap yang begitu-begitu. Jadi batu sandungan, nggak jadi teladan. Padahal kalau kita jadi teladan, itu dampaknya juga besar banget Bapak Ibu. Efeknya besar banget. Saya lupa, saya pernah cerita di sini atau tidak, tapi saya cerita ini sebagai penutup khotbah hari ini. 1 kisah yang saya nggak pernah lupa dari sebuah buku yang saya baca tentang 1 pendeta di Amerika namanya Craig Groeschel Bapak Ibu. Pendeta namanya Craig Groeschel. Itu terkenal banget pendetanya sampai sekarang. Pengkhotbah yang dinamis dan luar biasa. Craig Groeschel ini waktu muda belum jadi pendeta, dia pernah jadi pelatih tenis katanya. Pelatih tenis buat anak-anak kecil umur 9 tahun, 10 tahun, dia ngajarin tenis, dapat bayaran kan lumayan ya, dapat uang saku lah, dapat penghasilan lah gitu. Dia ajarin itu, terus ada 1 momen mereka selesai latihan, masih nunggu orang tua jemput, diajakinlah anak-anak itu bertanding. Jadi Craig Groeschel bilang begini inisiatifnya, ayo dari kalian pilih salah 1 orang
untuk lawan saya, kita tanding beneran. Kalau kamu bisa menang lawan saya nih, raket saya yang paling bagus saya kasih kamu. Wah, mereka berembuk. Yaudah deh, dia yang maju. Mainlah gitu, pertandingan beneran. Nah, Craig Russell kan bilang, saya kan coachnya, saya pelatihnya dong, pasti menang lawan dia. Jadi dia pura-pura kalah dulu, pura-pura kalah, bolanya nyangkutin net, keluar gitu ya, supaya seru, tegang kan. Wah, menang nih, kita menang nih. Terus begitu udah ketinggalan, saya bantai nih, saya hajar, saya kalahin anak ini. Begitu dia udah ketinggalan, dia sikat, semas. Yang ada kalah beneran, Bapak Ibu. Bola nyangkut, bola keluar. Jadi tadinya mau pura-pura kalah, dia kalah beneran. Itu anak-anak bersorak-sorai. Wah, soraklah, haleluya gitu kan. Mau happy banget gitu kan. Aduh, kenapa jadi kalah beneran? Oke, satu set lagi gitu ya, tukar tempat gitu ya. Kali ini harus seru katanya. Jadi makin seru nih. Dia pura-pura kalah lagi nih. Dia tambah seru kan. Ini kan tegang nih kalau menang habis ini ada set tambahan. Dia pura-pura kalah terus dia sikat. Ketika udah ketinggalan dia sikat. Ternyata endingnya tak terduga tuh. Dia kalah beneran lah intinya. Mau pura-pura kalah 2 kali, dua-duanya kalah beneran. Itu anak-anak kan kayak ketiban duren, kayak nggak nyangka menang. Kok menang? Wah, itu sorak-sorai. Wah, temennya digendong-gendong, pada teriak-teriak. Bayangin, kita nih anak umur 9-10 tahun bisa ngalahin coach kita tuh gimana ceritanya. Mereka tuh happy dan Craig Russell bilang, ya ini raket mahal-mahal saya nabung, harus kasih mereka. Ya udah dia panggil lah, mereka ngumpul sini. Saya ngaku saya kalah. Ini raket buat kamu yang menang. Saya tepatin kata-kata saya, ini buat kamu. Wah, semua sorak-sorai angkat raket. Wah, gitu. Nah, 10 tahun kemudian, Craig Russell jadi pendeta. Dia udah gak ngajar tenis lagi, udah pelayanan. Dia diundang ke satu gereja, dia khotbah dan dia berkhotbah tentang keselamatan dalam Yesus. Dia khotbah tentang keselamatan dan di ujungnya dia tantang orang terima Yesus. Dia tantang semua jemaat, siapa yang mau percaya Yesus, angkat tangan sungguh-sungguh, yuk ikutin doa saya untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang juru selamat. Nah, selesai khotbah, Bapak Ibu, dia duduk kursinya, itu kan kursinya lumayan besar, ada anak muda datangin dia. Anak muda itu datang dia bilang gini, Pak, hey sir, gitu kan, saya ingat Anda, I know you, saya tahu kamu deh. Dulu Anda pelatih tenis saya kan. Terus dia ingat, oh, kamu dulu murid saya ya? Kamu yang ngalahin saya waktu itu ya? Oh enggak, bukan saya. Yang ngalahin saya itu yang ngalahin Bapak itu teman saya waktu dalam pertandingan itu teman kami, bukan saya. Tapi gini Pak, hari itu kami semua sebenarnya nggak nyangka teman kami itu menang dan Bapak kalah. Kita nggak nyangka, tapi kan dia bilang kalah lah kita sama pelatih gitu. Kok bisa menang gitu? Dan kita tuh happy banget, bisa ngalahin Bapak aja udah happy lah kita. Kita tuh nggak pengen raket itu. Toh kita anak-anak orang kaya main tenis udah dibeli raket masing-masing sama orang tua udah cukup. Tapi kita nggak nyangka Bapak betul-betul menepati perkataan Bapak dan Bapak betul-betul kasih itu raket ke teman kami yang menang. Kita nggak nyangka, kita nggak berharap lah itu kan kayak ya udahlah menang aja udah good, udah bagus banget. Tapi Anda menepati perkataan Anda dan Anda membuktikan Anda bisa dipegang omongannya. Terus dia bilang gini, dan sekarang hari ini itu 10 tahun sejak momen itu. Dan hari ini saya dengar Bapak cerita tentang Yesus. Setelah 10 tahun, ingat momen itu, gak mungkin saya gak percaya Anda. Anda orang yang pegang perkataan Anda. Dan hari itu kami kagum dengan integritas Anda. Dan karena itu, waktu saya dengar khotbah Anda, saya percaya apa yang Anda katakan karena 10 tahun yang lalu. Dan hari ini, boleh gak Anda doa buat saya, karena saya mau terima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Bapak Ibu, teladan itu tersembunyi 10 tahun lamanya. Di momen yang tepat. Ternyata teladan kecil itu jadi benih di hati seorang anak muda. 10 tahun kemudian anak muda ini kasih hatinya buat Tuhan karena lihat teladan 10 tahun yang silam. Jangan anggap remeh kuasa teladan Bapak Ibu. Mungkin kita bukan pengkhotbah, bukan pendeta yang hebat, kita gak dikenal banyak orang, tapi yuk jadi teladan. Karena kita gak pernah tahu Tuhan pakai teladan yang kuat di hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain, bahkan untuk sesuatu yang jangka panjang efeknya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita berdoa.